الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله. Salah satu sebutan atau julukan bagi bulan Ramadan adalah Syahrul Jihad. Ramadan disebut sebagai bulan jihad. Selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk melatih dirinya mulai dengan jihad yang paling rendah, yaitu mujahadatun nafsi atau jihadun nafs, sebagai persiapan untuk mampu naik ke level-level jihad yang semakin tinggi. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, berulang kali setiap hari dilakukan itu sepanjang 1 bulan Ramadan, maka dia telah melatih dirinya untuk melakukan jihadun nafsi, jihad perjuangan mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya untuk tunduk dan pasrah taat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan awwalu maratibil jihad. Ini merupakan tingkat awal, tingkat pertama, tingkat paling rendah dari jihad. Sebagian orang mengatakan bahwa jihad mengendalikan nafsu merupakan jihad paling besar. Pandangan ini keliru, salah. Karena ternyata para ulama ahli hadis ketika meneliti tentang dari mana datangnya pandangan bahwa jihad mengendalikan nafsu merupakan jihad paling tinggi, menemukan bahwa dalil tentang hal itu merupakan hadis dhaif, hadis yang lemah, sangat lemah, atau bahkan sebagian ulama mengatakan ini hadis maudhu', hadis palsu. Konon diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari suatu peperangan, konon itu disebut perang Badar. Lalu kemudian Rasul berkata kepada sahabat beliau, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil, jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat heran, demikian digambarkan dalam riwayat itu. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa kita baru saja pulang dari jihad kecil, padahal perang yang baru saja dilakukan demikian menguras energi, begitu banyak yang gugur, lalu kita akan masuk ke perang yang lebih besar lagi. Lalu apa yang dimaksud dengan jihad yang lebih besar itu? Mujahadatun nafsi, jihad melawan nafsu, karena saat itu berada di bulan Ramadan. Hadis ini sekali lagi khatib tekankan sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhul Jihad. Hadis ini merupakan hadis dhaif, hadis lemah, sangat lemah, atau bahkan sebagian ulama mengatakannya hadis palsu. Maka tidak benar mengatakan bahwa mengendalikan nafsu merupakan jihad yang sangat besar, melainkan jihad
Awwalu maratibil jihad, tingkatan awal, tingkatan permulaan seseorang untuk melatih dirinya agar mampu menahan diri, menahan nafsu, mengendalikan keinginan-keinginannya untuk tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman diajarkan bahwa melalui Ramadan seorang mukmin mempersiapkan diri untuk terus mengorbankan apapun yang bisa ia lakukan untuk taqarrubnya, untuk pengabdiannya, untuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman memang diperintahkan untuk memenuhi panggilan jihad yang berulang kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah As-Saff, surat yang ke-61 ayat 10 sampai 14, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih? Dan jawaban setiap orang beriman tentu saja mau, ya Allah, tunjukkan kami apa itu perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Dan Allah memang jawab, Allah tegaskan di dalam ayat itu bahwa perniagaan, tijarah, bisnis yang bisa menyelamatkan dari azab yang sangat pedih itu adalah tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad di jalan Allah, kamu berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang lebih baik bagimu kalau kamu betul-betul mengetahui. Dan Ramadan dalam sejarah membuktikan bagaimana orang-orang beriman menjadikan bulan yang agung, syahrun azim, syahrun mubarak, ternyata bukan bulan untuk berleha-leha, bukan bulan untuk bersantai-santai, bukan bulan untuk memperbanyak tidur, bukan bulan untuk memperbanyak istirahat, melainkan betul-betul syahrul jihad. Maka di dalam sejarah dicatat, di dalam sirah kita baca misalnya kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, atau kitab-kitab sirah yang lain, digambarkan bagaimana perang Badar terjadi di bulan Ramadan, Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah terjadi di bulan Ramadan, pembebasan Andalusia Spanyol juga terjadi di bulan Ramadan, dan negara kita, sejarah perjuangan negeri ini pun proklamasi kemerdekaan juga dilakukan pada bulan Ramadan. Maka ketika para ulama mengingatkan kita dan menyeru umat untuk betul-betul mengoptimalkan fungsi bulan Ramadan, seharusnya orang-orang yang betul-betul ada kekuatan iman di dalam dirinya memenuhi panggilan ini dengan total. Ketika Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali betul-betul menjadi muslim yang sejati. Maka pembuktian dari perjuangan orang-orang beriman untuk mendapatkan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya itu, diantaranya diimplementasikan, direalisasikan di bulan Ramadan ini. Karena sejatinya memang kapanpun dan dimanapun kita mesti merasakan betapa panggilan untuk memperjuangkan Islam, mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki untuk membela umat, memang selalu relevan kapanpun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh kebenaran itu pasti datang dan kebatilan pasti akan hilang lenyap, tetapi
Sesungguhnya hilangnya, lenyapnya kebatilan, musnahnya kezaliman hanya mungkin ketika orang-orang beriman mengerahkan kemampuannya untuk menjemput kemenangan itu. Dan di hari-hari ini kita selalu saja menyaksikan bagaimana musuh-musuh Islam misalnya terus menebarkan kebencian. Bagaimana pihak-pihak yang tidak pernah ridha umat ini bangkit, tidak pernah ridha umat ini bersatu, terus berusaha memporak-porandakan saf-saf umat. Padahal Allah SWT yang tegaskan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya saffan, dalam barisan yang rapi, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Maka Ramadan adalah syahrul jihad. Selain disebut sebagai syahrul ibadah, syahrul Quran, syahrul tarbiyah, syahrul sabar, Al-Quran adalah syahrul jihad, bulan pengorbanan, bulan perjuangan. Setiap kita harus mengingatkan hal ini mulai dari diri kita masing-masing, untuk kemudian kita sampaikan kepada sebanyak mungkin manusia yang hari-hari ini semakin takut untuk bahkan berbicara tentang agamanya sendiri. Di majelis mana hari ini kita bisa mempelajari Islam dengan utuh dan menyeluruh? Di masjid mana, musalla mana hari ini yang umat Islam berbondong-bondong ramai betul-betul berusaha untuk mendalami Islam, tafaqquh fid din, ketika Allah ingatkan 14 abad yang lalu Allah turunkan wahyu kepada hambanya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bahwa ternyata harus ada sekelompok umat ini yang bersungguh-sungguh mendalami agama. Dan ini juga merupakan da'watul jihad, merupakan seruan jihad bagi umat dengan seluruh tahapannya. Di sisi lain, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin memalingkan lurusnya pemahaman umat tentang makna jihad, sehingga kemudian seakan-akan jihad diidentikan dengan terorisme. Dan ini sebuah kesalahan berfikir yang jelas sangat fatal. Jihad tidak pernah mungkin sama disandingkan dengan terorisme, karena jihad itu agung, sementara terorisme itu hina. Tetapi Islam mengajarkan dengan utuh bagaimana seseorang mulai dari tahapan yang paling awal mengendalikan nafsunya, kemudian mengerahkan kemampuannya dengan apa yang dia bisa, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan lisannya, dengan pangkatnya, dengan kemampuannya, dengan kedudukannya, dengan pengaruhnya, sampai pada saatnya ketika panggilan itu datang, berlakulah apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad qaulul haq 'inda sultanin jair. Jihad yang paling besar itu adalah ketika seseorang mampu berkata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Maha benar Allah ketika berfirman mengingatkan umat ini untuk terus menyerukan al-haq, dinul haq. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus selalu ada di antara umat ini sekelompok orang, semakin banyak semakin besar kelompok itu. Begitulah seharusnya yang terjadi. Yad'una ilal khair, yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sejatinya merupakan orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua hal. Yang pertama, menyeru sebahagian di antara kita. Seruan ini mungkin sensitif bagi sebahagian di antara kita, tetapi izinkan khatib menyampaikannya di momen yang mulia ini di bulan Ramadan. Ada banyak di antara kita yang setelah berhasil selama seharian penuh menahan dirinya, bahkan dari kebutuhan pokok, primary needs, kebutuhan pokok, makan dan minum. Tetapi ketika berbuka, ketika iftar, justru memulai fase malam hari Ramadannya dengan perbuatan yang merusak diri, yaitu merokok. Terlepas dari ikhtilaf sebahagian ulama, masih ada yang mengatakan rokok itu makruh dengan berbagai dalilnya. Tetapi sungguh sebenarnya sudah sangat jelas dan terang benderang betapa merokok merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, bertentangan dengan pertanggungjawaban kita tentang bagaimana seorang muslim harus menjaga dirinya dan tidak berbuat zalim terhadap orang-orang di sekitarnya. Izinkan khatib mengajak kita, sebahagian di antara kita yang mungkin masih saja sulit menemukan momen untuk berhenti dari merokok. Yakinlah, ketahuilah bahwa this is the good time to stop smoking. Inilah bulan, momen, waktu yang sangat tepat untuk berhenti dari perbuatan yang pasti dibenci oleh Allah itu. Inilah bulan, momen yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa menerjemahkan makna ketundukan total kepada Allah itu dalam segala sisi, termasuk untuk berhenti dari perbuatan yang merusak diri kita dan juga merusak orang lain. Hal yang kedua, izinkan khatib juga kembali mengulangi seruan para ulama, seruan para tenaga medis, para dokter, seruan pemerintah. Apalagi dengan data terakhir bahwa positivity rate COVID-19 di daerah kita semakin meningkat dalam sepekan terakhir. Mari kita taati lagi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, meningkatkan imunitas dan seterusnya, vaksinasi dan seterusnya sebagai bahagian dari ikhtiar kita. Kita berdoa kepada Allah agar segera Allah angkat pandemi global ini, musibah global ini. Tetapi kita juga wajib berikhtiar, berusaha sekuat kemampuan kita. Setelah itu kita serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita semua dari segala hal yang tidak Ia ridhai. Semoga Allah jauhkan negeri ini dari segala keburukan dan kehancuran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.